Sampai sekarang penasaran lu sih kenapa Gembul sampai keluar dari Navicula. Nah, Raga masih main drum kan nggak ada formalitas education untuk musik kan nggak ada, memang natural talent aja gitu. CBS. Dari bau musik balik lagi ke alam, balik lagi ke musik, Layangan. bahas mancing jalayangan, Becek lantang, panjang lah cerita ngalor ngidul. Yang mana ya mau kalian dengerin? Tapi pasti semua dengerin, bro. Ya, yang orang-orang sampai sekarang penasaran tuh sih kenapa Gembul sampai keluar dari Navicula. Nah, singnya tuh pertanyaannya cang konsing kan tuh. GR sih. Aduh, biasakan jadi netizen jangan kepo. Mereka punya urusan tuh. Kita nggak bakal nanya. Kita bakalan nanya tentang Navicula. Tapi bukan itu. Yang pertanyaan saya sebagai ya drama abal-abal ya. Wait. Aneh nih soalnya. Satu, Gembul bisa main gitar. Saya belajar dari dia main gitar, bukan main drum. Tapi Cina nggak jangan main drum. Karena terinspirasi dari Gembul juga. Kan? Sering kan ngikut Gembul mana-mana, lihat, wih, asalnya main drum kan lu asalnya. Buatlah, sempat punya band grunge dulu, bro. Sempat punya band grunge. Ya. Oh iya. Apa sih nama band? Granulated. Granulated. Granulated Sugar. Ya. Akhirnya sempat band grunge, megang drum dulu, tapi dipegang aja. Boleh. Ya kan cuma megang aja. Singkat. Karena kita butuh gizi. Di drum gizi kan butuh gizi. Ada cinta butuh cinta. Iya. Sana itu. Putus. Terus sih lain itu. Dulu zaman SMP itu dia punya band sama Ari PW. Temannya dia masuk sih tuh. SMP bukan sama Ari PW. Ya ada temannya sama-sama kenal sama Ari PW, ngajarin main drum. Masih drum apa sih namanya? Drum dari ini loh. Dia buat dari di rumah. Tahu nggak lu? Dia buat drum-druman di rumah tuh. Dari besi, karena dari terobsesi tong tuh. pengen main drum. Hi-hat kan asli. Hi-hatnya asli. Oh iya. Tahu. Dari Bikin dia saking pengen ngedrumnya. Dari gentong. Lagu Laras Hati tuh. Udah jadi ini drumnya. Mau paten. Hatian ya. Terus saya gila main drum dong sana. Bawa ada lagu Laras Hatinya. Formula satu-satunya Laras Hati di. Formula satu-satunya 219. Kan mereka tuh drum. Tak jeng gitu kan. Tak blang. Senera abal-abal. Tak jang. Latihan buang kejang Blar. Bangkit. Iya gitu. Benar, semua terinspirasi kan, berarti terinspirasi. Yang Ya kan bagus dong bisa menginspirasi kan. Buat band, akhirnya buat band. inspiring to be better. Asik. Center 1000 sekarang. Berarti cukup dengan 1000 1000. Anda bisa menginspirasi. Wah, kleno. Padat. Ada bridgingnya padat. Padat tapi berisi. Ya. Ini yang paling tahu kayaknya kalau orang-orang dengar Gembul main drum dari Navicula sama Balian, treble-nya dia yang paling klasik. Apa namanya tuh jenisnya tuh? Yang khas. Bukan saya orang treble lu kan musik rock tuk tak dejeng tak bisa gitu. Kadang-kadang dis. Apa nyangkut lu? Travel nyangkut. Apa ada nama jenisnya? Drummer abal-abal aja. Kleng Paradidal sen Paramor nawang can. Apa ya? Apa awalnya kok bisa gitu? Sebenarnya gini. Membuat image seperti itu ya. Itu bukan membuat image sebenarnya, mungkin karena
Kalau karakter biasanya kan saking Nah, seringnya main kan, betul. saking seringnya main. Sebenarnya kan Rago masih main drum kan enggak ada formalitas education untuk musik kan enggak ada, memang natural talent aja gitu. Maksudnya ya apa yang ada dipikirin itu, apa yang ada di otak itu dituangin aja. Mungkin kebetulan salah satunya itu feel yang dapat Ayah yang feel enak gitu loh. Iya. Treble kan, treble apa? Treble sendiri. Buat travel ben siap. Kira punya tak ah, putar tak dudung. Ya kalau secara ini Ya, mungkin apa? Mungkin ada ininya ya. Bentuk Mungkin aneh. kalau secara- Ada yang pertama kali didengar nggak ketuaan kayak gitu band-band? Enggak sebenarnya Oke. cuman kecipta sendiri aja sebenarnya. Tapi sebenarnya itu mungkin fill in lumrah sebenarnya, cuman mungkin ya kebetulan hampir di beberapa lagu itu match gitu loh, masuk dia jadi mungkin jadi kelihatan jadi Nih kayak- biar nenek Ah. biar. padahal sebenarnya itu bukan diarahkan ke sana gitu. Ya. Maksudnya itu keluar spontanitas gitu kok. Enak juga gitu, enak dimainin pas, Oke. kayak enggak terlalu ribet gitu loh maksudnya. Soalnya itu kan di kalau kita ngomongin masalah band gitu, kalau main band sepanjang pengalaman main band sih kita di masing-masing lini kan Adanya ciri khas. iya Ah. enggak, maksudnya di samping harus berkarakter juga kan nggak menjamin juga. Kalau skill memang bagian penting ya, mungkin 50-50 mungkin ya. Ya. Kalau skill itu pasti akan berkembang sepanjang kita main, akan berkembang kan secara tidak langsung pasti berkembang gitu. Apalagi dilatih kan. Kalau format band mungkin lebih ke portion, mungkin ya lebih ke porsi gitu, karena band kan pasti lebih dari 1-2 orang gitu. bukan duet atau bukan trio. Kebanyakan kalau minimal nggak trio ya berempat kan, paling nggak berempat atau bertiga gitu. Jadi membagi porsi sih kebanyakan, pokoknya kita tahu pokoknya personil berempat ya kita porsi kita cuma 25% gitu loh. Jadi walaupun kita punya bisa kasih porsi lebih, tapi kalau nggak match. maksudnya nggak unite sama lagu yang dibutuhkan atau apa kan nggak masuk juga. Lebih Woi, ini satu pelajaran. lebih ke menahan ego sebenarnya kan, lebih ke sana jadinya. Ada orang yang genit memang suka travel sekali. Nah, kalau Ada yang nggak terus konsisten. nah seperti itu awal-awalnya memang pasti semua kayak gitu. Hmm. Karena dulu juga di pertama awal-awal ngeband, mungkin kalau yang punya albumnya dari awal sampai pertengahan sampai sekarang kan perkembangannya terlihat banget kan sebenarnya. Maksudnya dari yang memang explore scale banget, explore musiknya, explore sampai akhir lama-lama kan mulai mengkat nih, mulai memotong mana bagian yang penting, mana bagian yang nggak penting gitu. Maksudnya semua bagian di musik penting, tapi ada beberapa bagian yang umpamanya kayak gini. Kita pingin buat satu aransemen lagu dari A sampai Z yang finish gitu kan. Maksudnya dari verse-nya, dari chorus, ada bridging, ada closing, ada chorus lagi, habis itu ada ending kan, kayak gitu standar aransemen lagu kan gitu. Jadi kita harus pikirin di mana mau buat klimaksnya nih. Oke. Apa di bridgingnya buat klimaks, atau di verse keduanya, apa di chorus terakhir, apa di ending kan. Kayak gitu. Kita kan bisa konsep dulu dari awal. Maksudnya itu yang kita banyak belajar dari seiring pengalaman kan, itu yang kita belajar. Berarti benar-benar menahan ego semuanya. Maksudnya kita buat pattern seperti ini di awal, apa ini harus diulang lagi, apa harus ada tambahan feel yang bikin orang, pokoknya bikin orang Terkejut. bikin kaget, tapi kayaknya ngerasa kurang, tapi nggak dapat lagi. Ya. Ya kayak gitulah simpelnya. Gagal bagian dulu gitu. Ya benar. Ulang kok deh. Karena kebanyakan kan repetisi, kalau kebanyakan yang standar, kalau kita bikin aransemen standar kan kebanyakan repetisi pengulangan kembali gitu kan ya. Dari verse ke chorus nanti ulang lagi, verse chorus lagi dengan repetisi sama, habis itu bridging baru beda, habis itu ada melodi, ada apa, nanti repetisi lagi kan, agak sedikit membosankan mungkin ya, agak monoton dikit gitu. Mungkin ada beberapa di dalam itu kita bisa pikirkan di mana ada gapnya kayak, atau ada drop off-nya, atau ada apa kan, itu bisa kayak ada bisa bikin banyak. Sebenarnya kan simpel sebenarnya, tapi kalau dipikirin sama dikonsepkan memang harus betul-betul menahan ini. Menahan ego. Ya, apa ya porsi yang kita bisa kasih di dalam satu arrangement itu gitu loh maksudnya. Karena ini Nggak sebuah sekedar band kita, iya karena formatnya ini kan harus unite, harus Iya. bersatu, harus solid gitu loh, semuanya harus gabung gitu. Antara gitar, melodi, vokalis, pemain bass, terutama kan
itu kan ibaratnya sama kayak membangun rumah kalau band tuh. Maksudnya dari fondasi, habis itu ada yang tengahnya, ada atapnya, ada roofnya kan, habis itu baru bisa terjadi satu bangunan yang kokoh kan gitu. Bangunan yang solid yang Kalau dari dasar udah kuat ya memang pasti lebih gampang membangun ke atas kan. Kalau cuma finishing aja bagus tapi fondasi nggak kuat ya pas akan gampang betul. BTN, bangunan tidak normal. Asik. Tapi benar tuh kok. Berapa kali nonton konser Navikula dulu tuh masih ada Gembul tuh. Emang sudah pernah saya dengar travelan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang-orang tuh yang nonton tuh Satuan seperti itu ya. perdebatannya pas Gembul yang main itu di waktu yang tepat di lagu itu udah dibilang tadi porsinya yang tepat tuh. Orang aneh boy ya. Ciri khas padahal ada kok band lain gitu tapi Ya, bisa menempatkan yang pas pas. jadi ciri khas dia gitu. Kita inget terus ya. Padahal betul, recording tujuannya enggak, maksudnya mungkin orang yang melihat Ya, yang mendengar ya, sama yang memperhatikan gitu. Padahal sebenarnya flowing aja sebenarnya itu mengalir aja sebenarnya, cuman ya itu biar nggak ada repetisi aja sebenarnya pikir Oke. kasih sekali tapi jangan kasih lebih gitu. Maksudnya jangan kasih lebih. Kadang kan orang gini, kalau dikasih sesuatu yang wah tuh pasti mau lagi kan. Kalau dikasih lagi pasti bosan jadi. Yes. Ya. Itu loh, kalau dikasih Mau lagi. tebak jadinya. Ya, lebih baik kasih sesuatu yang beda jret gitu. Nanti kalau konser berikutnya pasti datang lagi kan. Jangan kasih semua gitu loh, maksudnya jangan dikasih jor-joran gitu. Oh, keren. Pelajaran Tuh. tuh, Bro. Penting skill itu udah makanya bilang 50-50 itu semua. Ya tapi pasti penting. Pasti Semua penting. Skill pasti. harus saling mendukung lah. Ya. Tapi secara formalitas kalau bagi saya sih nggak ngaruh sebenarnya, maksudnya skill secara formalitas ya. Tapi kalau buat solois atau memang untuk tujuannya untuk mengajar, tujuannya untuk ya sangat penting sekali. Tapi karena ini format band yang Sangat penting sekali Sangat penting, saya Mas. sebenarnya gitu. Kalau kita kebetulan berangkat dulu memang nggak ada yang, semua personal juga semua Otodidak. memang otodidak, memang natural talent Sampai semua. saking ininya waktu kan sempat jadi adisionalnya Rude Devil. Oh Main di iya. Pegol. Awas tuh, Bro. Jadi Gembul pernah jadi adisionalnya Rude Devil beberapa kali main. Pang loh itu Pang loh itu dari grunge ke punk, dari Rude Devil bisa masih dibilang dulu masih skate punk lah, masih banyak lagu kencang. Iya. Ole itu sampai di rumah ini kan satu rumah juga tuh satu jalan gang bisa ya, kelar gang di, gitu ya. Pak di Ole Lokai. tinggal di mana sekarang? di Kalimantan. Di Kalimantan. Wih, dari tukang eskavator. Gue eskalator. Tipisnya tuh. Wih, gede sajan tuh. Alat-alat berat soalnya. Itu dah waktu dia main tuh setelah main di Peko tuh besoknya ketemu di rumah. Kleng, tuh baru main drum tuh. Simple paten no, Kleng. Sayang ada kalau kayak di band di Devil enggak ada dia. Sing asalnya yo pel tapi Kleng. Selama aku ngalih adisional loh. Sing ngawagin main tapi paten dia orang pun pokoknya gitu-gitu terus le ya main bass ini jelek le itu Bangsat sih orang-orang. sing yo nang spesialis kecu ya tanang nang gitu kan. Nah, itu main bass beneran Dave Grohl. Tapi zaman itu ya emang itu gini ya daya tarik dapat pengalaman lebih juga gitu loh, maksudnya main sebarang anak-anak itu, ada Toto juga dulu sana. ya Bendung sih, ada Bendung. belum terus ya tapi langsung Ya kan awal album pertama emang production di sana, kumpul Ya, bareng-bareng anak itu semua, anak-anak Ya. itu Jadi sering juga denger lagunya mereka gitu. ya Rude Devil sama Jadi lebih Shakedown gitu gampang gitu ya. dari Iblis. Itu loh legend tuh termasuk apa sih? Kayak sekarang ini apa namanya? Distro. Iya, distro. Ya mendung terus awal-awal Oh, distro. masih Sebelum reform Poser. belum Iya. belum ada yang lain Mas. Waktu itu masih Green Corner kalau nggak Green salah. Corner yang- Ya masih agak Masih awal-awal agak. buat distro. Iya kan? Wih gila tuh mendung terus. Iya, zaman-zaman itu Top. emang Bendung Troops, Underdog, Green Corner Underdog. itu yang masih skema yang Skema yang- baru awal Pas. bangkit-bangkitnya 95 indie scene lah di Iya. Bali ya. Bali ya. Pestol acaranya mendung terus. Oh iya. Main di pestol. Ya. Ah. Ya seperti itulah pengalaman-pengalaman. Itu kan bisa jadi referensi juga Ya. kan, maksudnya main sama band-band yang berbeda genre apa segala macam. Karena dulu sempat mau kotak-kotakan musik beberapa Wah, tahun sempat setelah itu. ada. Main Iya. punk semuanya. Sampai metal, ada death zaman-zaman metal, semuanya. zaman-zaman metal. Oh, metal punk. Iya. Ada gitu. gap sedikit lah Iya, maksudnya. iya. Karena mungkin ya mungkin Emang Karena ada masanya seperti ada itu. ya mungkin salah interpretasi, salah pemahaman Ya. atau gimana kan kita nggak tahu juga. Hmm. Nah,
zaman gapnya itu untungnya kita di cross gender kan, jadi Ya. bisa main di acara Di mana panggung aja. juga, di acara Betul. metal juga Ya, bisa ya, main. ya. Jadi pas lah momennya waktu itu gitu lah. Itu nggak berlangsung lama juga, kembali Kembali normal normal. lagi. Zaman-zaman itulah paling dapat banget lah gininya, apa namanya? Feel ya, feel ya. Di depan Feelnya Iya, sebagai- benar-benar Kalau istilahnya anak pang tuh street punk gitu. Ah. Real tuh, real. iya, Real. masa-masa berjuang Hmm. dari bawah itu emang The real Oh. dari musik indie, hidup indie, itu udah real kayak gitu. Tapi ada jadinya waktu itu kan masih ada dulu kan ada konsep namanya waktu zaman-zaman awal indie bergerak di sini kan ada sistem DIY itu do it yourself. Iya, do it yourself. Oh ya. Jadi semua merasa bisa mengerjakan semua sendiri, apa produksi sendiri, promo sendiri, apa segala macam. Akhirnya mungkin karena itulah mungkin terjadi agak kotak-kotaan jadinya kan. Karena semuanya masing-masing bergerak kan. Bergerak sendiri ya. Nah mungkin setelah era 90-an lewat, 2000-an sampai 2005 ke atas sampai 2010 mungkin konsepnya udah, karena 2003 2004 baru internet masuk. Ya. Ya. Udah medianya udah beda, internet udah mulai masuk, cara berpromo juga udah beda, cara produksi jauh lebih beda dengan terbantunya internet mulai masuk di sini. Jadi mungkin mulai berubah dari DIY itu jadi do it together gitu. Jadi kerjakan semua secara kolaboratif bersama-sama. Jadi komunitas jadi lebih kuat juga Lebih kuat. zaman-zaman itu, jadinya nggak terpecah belah gitu. Tapi sempat lagi naik pecah-pecah tuh tentang idealisme. Semenjak SID masuk major label, woi udah nggak idealis bro, Liu nak gitu kan. SID mau dilemparin gini kalau di panggung-panggung indie itulah modal indie. Padahal sebenarnya ya, kembali seperti tadi itu kalau tak pikir ya masalah menginterpretasikan aja sebenarnya. Toh juga semua anak-anak mereka itu influennya apa, band-band luar semua kan. Benar. Betul. Segala macam, Betul. lah apa segala macam. Selama itu tidak mempengaruhi dapur ya bagi saya enggak masalah, mau major label mau apa itu kan cuman istilahnya cuman kita yang menentukan, yang penting itu kan dealnya sebenarnya. Ya, gimana awal How ngedilin we sama make mereka. it dealnya sama Ya, mereka gitu loh. betul. Itu kan media aja, mau major label, mau kalau bagi saya pribadi ya mungkin persepsi orang beda-beda. Nah, tergantung persepsi ya. Tergantung persepsi masing-masing. Masing-masing orang. Berbeda-beda pandangan juga, nggak bisa dipaksakan juga. Kalau bagi saya sih itu cuman cara kita untuk mendistribusikan hasil karya kita dengan media yang berbeda, lebih besar gitu, skalanya mungkin bisa lebih Marketingnya besar. lah lebih besar ini ya. Iya. Nah, itu masalah marketing aja sih Ya. sebenarnya. Kalau sama Benar, terbantu jalannya banget. gitu loh, sama jalannya yang jelas. Kalau memang kita walaupun di major label, kalau selama mereka tidak kutak-kutik ikut dapur Jenis kita musiknya harus gimana, artworknya gimana, tergantung. Makanya kembali lagi gimana dealnya gitu. Dan loh. nyatanya juga Navibula masuk Sony, SID masuk Sony, Pocket Rockers, Burger Kill, itu kan ada band-band yang momen keras lah, yang hampir sama, momennya hampir sama, hampir berbarengan tahun-tahun. Dan cerita dari SID saya udah pernah dengar, habis itu Rocket Rockers yang baru ini, habis itu sekarang Gebul. Nggak sebudak itu kok kita sama gini. Itu udah dari how to make it deal with them gitu dengan mereka. Bukan berarti ada kok beberapa band-band itu yang ya pokoknya biar terkenal lah. Cangnya kok udah di budak itu. Ada yang kayak gitu ya, kan ada. beda. Tapi mereka buktinya bisa kok dengan idealisme seperti itu. Buktinya lirik-liriknya masih mengkritik. Benar. Kan Liu nanti pula waktu album Alchemist tuh makanya masih nggak bisa di maksudnya dieksekusi dengan nggak bisa buat keputusan bahwa major tuh gini. harus begini Ya. Coba major pasti lagu cinta gitu Ya, misalnya. ya. Biasanya gitu soalnya orang ngarep pasti ya, masuk Sony. itu kan beda-beda Sudah juga, jelas. maksudnya tergantung juga kan, tergantung. Kalau memang bandnya tujuannya mau jualan pantat ya jualan pantat Pantat, aja ya. sekalian Sekalian. gitu loh, 100% gitu loh, biar nggak Ya, nanggung-nanggung ya, gitu. ya, Kalau ya. memang kita mau mempertahankan idealisme dengan mencoba mencari skema yang lebih besar Luas. dengan cara itu ya how to make it deal itu aja, gimana kita membuat dealnya biar win-win solution, biar sama-sama bandnya nggak tertekan, dari manajemennya juga Banyak. masih aman. Belajar Tapi lagi. itu memang butuh proses panjang. Kita Oh. aja sign kontrak itu
saling mempelajari satu sama lain antara dari orang manajernya sendiri, orang produksi kita, manajemen mereka. Habis itu kita punya kuasa hukum, mereka punya kuasa hukum, sama-sama belajar itu prosesnya hampir 2 tahun. 2 tahun setelah menentukan untuk deal dengan mereka. Gitu. Setelah menemukan titik temu akhirnya oke, deal gitu loh. Tapi menemukan titik temu itu nggak sebentar. Betul, itu dia. Prosesnya lama. Itu yang penting. Jangan cuma mikir, wah ini bakalan seperti ini gitu. Udah kapitalis. Langsung enggak semua sih. Mungkin ada, tapi kembali lagi ke masing-masing tadi itu. Dingah. Yang penting intinya kalian dingah malu satu. Lo langsung ngejas. Nah, itu yang saya cuma ceritakan gitu yang kita alami gitu. Yang saya alami selama proses setahun dengan mereka gitu. Dengan kontrak major itu. Wow. Nah, udah lama nih, udah 1 jam, hampir 2 jam nih kita ngobrol. 2 jam lebih boleh ngawal. 2 jam sih. Kok nyangkut gini? Yo, kayak berjam datang. Wih. Aduh, sudah larut malam nih. Kita mau pamit ini dulu. Nonton ini dulu. Nah, ini dia. Itu tujuan. Itu tujuan kita. Saatnya kita menonton. Nah, ini kita mau menonton Yeyen. Pemirsa, boleh telepon kalian. Bisa jauh sih. Bos sih gede di desa. Wah, kangen PH kan. Nah, pandemi kita semua pasti udah berharap ya cepat naik ngalah nih gede nah. Walaupun ini ya normalin aja lah itu. Apa harapannya mul sekarang ini? Apakah ada kemungkinan bakalan balik ke Navikula? Karena kan hiatus nih. Ataukah bakalan fokus sama Balian atau dua-duanya jalan Atau masak. Apa namanya? Kalau mancing kan nggak ngaruh. Atau masak atau tiga-tiganya jalan bagusan lagi. Itu. Ya gimana ya, jalanin gini aja dulu. Let's see gitu. Kita nggak bisa memprediksi soalnya. Ya. Kalau nanti takutnya ngomong begini kejadiannya beda. Gitu. Jadi kita ikuti aja gini kayak ilmu air aja, mengalir. Kemana aja kita nggak tahu kan. Maksudnya yang jelas sekarang yang paling utama kan karena memang saya udah putuskan untuk kembali tinggal di rumah. Udah hidup bareng sama anak juga sekarang, keluarga apa segala macam, dan banyak hal yang perlu ditata juga di rumah gitu. Nah sambil jalan itu kan ya saya juga sama anak-anak masih sering ketemu juga, masih komunikasi masih biasa, dan saya support terus mereka semuanya ya, walaupun hanya dengan doa atau apa ya tetap saya doakan yang terbaik aja. Betul. Ya. Sekarang mereka kan maksudnya udah mengeluarkan karya juga, sudah berjalan beberapa waktu terakhir ini udah berjalan solid juga gitu loh. Maksudnya ya kalau support apapun ya pasti semampu saya pasti akan tetap kita lakukan gitu loh. Dan proyek kan mungkin ya, karena terus terang aja kalau apapun yang dilakukan kalau udah mendarah daging itu ya nggak mungkin akan bisa hilang seperti gitu saja. Betul. Ya mungkin caranya memanage saja mungkin sekarang lebih fokus ke hal yang privasi lah dulu sekarang ya. Kita lihat ke depannya seperti apa gitu kan. Ya siapa tahu, nggak tahu lah. Siapa tahu kan di Foo Fighter kan nanti. Kita nggak tahu, yang penting apapun nanti ujungnya itu mau balik sama Navikula, mau sukses sama Balian dengan album dan lain baru. Usahanya Bulls Kitchen jalan. Semuanya bisa fokus. Itu intinya. Maromanya berjalan. Aduh, ini berjalan aneh. Tapi kalau udah bisa fokus, yakin jalan. Pokoknya intinya pandemi ini sing kita ngomong apa? Segera berlalu. Ya intinya kan walaupun pandemi kan sedang kumpul-kumpul ngobrol kan. Betul. Ini bisa berbagi. Positive vibes namanya. Pasti kita ada. Kalau anak TikTok gini kayaknya. Saya sakit banyak. Sudah. Ini gue sing cocok nih main gitu. Ini terjemah mau pijat. Berdua saja sih. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaan giliran ini ya. Tadi kan terhanya nih. Banyak banget ya. Satu pertanyaan buat Goblar, satu pertanyaan buat saya. Apa aja? Pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaan. Apa yang pengen mau tahu dari kampret nih, Kak Kampret? Apa? Ukuran celana dalam buat awang. Ukuran tita awang. Nih saya gisi mau nih ukuran. Kalau mungkin pertanyaan mungkin agak ini ya, mungkin pernyataan aja mungkin. Oke, pernyataan. Oke. Sip.
untuk ini mungkin apa namanya, untuk kedepannya mungkin ya ini kan bonglah channel kutub jadinya. Asik. Kan Pak Utara. Kutub Utara. Dingin. Ya semoga aja bisa apa namanya memberikan suatu hal yang positif, walaupun hiburan, ngobrol-ngobrol apa segala macam, channelnya semuanya tambah maju. Yes. Wah. Kedepannya yang penting kayak kamu bilang tadi itu fokus, sustainable, coba aja terus berjalan ya nawan kan Sustainable gitu. success. Walaupun kita cuman iseng-iseng hiburan gitu awalnya, ya bisa mudah-mudahan bisa kedepannya bisa berjalan, bisa channelnya jalan, Thank you, tambah Sip. Thank sukses, you, Mul. undang teman-teman yang banyak, teman-teman seperjuangan Ya. dulu, teman-teman nongkrong. Ya, itu segala dah. macam. Karena Ya mungkin bisa bikin apa sesuatu yang beda, mungkin Trip nanti nanti undang lah. Asik. udah godoh, masak godoh. ini tukang masak nih. Iya. Ya, Kalian bisa, bisa bisa, langsung bisa, sana langsung bisa, kumpulin. bisa diatur, bisa diatur. Langsung. Ya mungkin itu aja, Hmm. itu aja mungkin gini. Wih, thank you banget. Banyak Sukses yang lah buat apa namanya godoh. godoh. Pergi jauh. Channelnya apa namanya? Godoh. Godoh. Oh, ini CBSA. kontennya CBSA. Wah, Cibilok CBSA. Sinawang Hapo. Pas. Ya, biar Ya, itu dah ya. kedepannya biar sukses lah. Wih, Channelnya Oh. berkesinambungan, bisa dirawat terus, bisa ada teman-teman lain diundang yang datang sini bisa ngobrol ya. ya bisa ngobrol lebih topik-topik yang Ya. menarik atau mungkin segala macam lah gitulah. Wih, thank you banget. Eh, Luar ya, biasa ya. dengan kesibukan Gembul, kita bisa datangin ke sini ya. Betul. Iya, sama-sama sudah bisa diundang di channel CBSA. Cerita bersama. Semakin asyik. Itu sebenarnya Iya. oh, Itu gini ya, apa namanya? Kontennya nih. Kontennya. Cerita bersama. Makanya cerita bersama bukan yang sekedar inspirasi itu, tapi nanti tahu Mas Zainal lah Pak Suruh. Ah. Oh, udah- ngefans, udah dua mangkok sehari. Ya. Awalnya Mas minta gini Mas, kontaknya Mas. Mungkin apa bikin channel YouTube ngomong-ngomong gini. Waduh, saya nggak pantas. Enggak, udah temenan Mas ini udah setengah bagian hidup saya. Itu contoh konsistensinya Ya. dia. Hmm. Sebagai dagang Bading bakso. kata gue. Iya. Apa setengah hidupnya kamu deh? Saya 40 tahun dah jualan nih. Kamu berapa? 37, lo dia yo udah gangken aja lekat bangsat. Dari bapak Bading lu. dah yo. Ini 60 di mulai. Ya sukses juga buat channelnya Mas Jainal. Pusing, ada masuk. Beda. Saingan Bulls Kitchen. Bisa gini nih, bisa Collab. Bulls Merger. X Iya, Zainal. collaboration. Mantap. Wih. Siap, thank you. Thank you. Sukses banget Bu. Oke, Waktu sama- semuanya. Semua banget. Saya ya kedepannya semakin membaik lah. Hmm. Bumi ini terutama. Ya, Iya, benar. Asik. Bisa tukang sampun kalah makin siap Iya. untuk promosi. Om Om Santi Santi, Santi Om. CBSA Godo Official. Semakin semangat. Salam hangat. Godo. Godo. Cayo.